Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi namanya. Qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Allah mengatakan, aku bagi sholat hambaku itu dua bagian, antara saya dengan hambaku. Aku mengabulkan apa yang diminta, hambaku meminta apapun yang dia minta lewat suratul Fatihah ini. Wa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, maka ketika kita melakukan sholat, mengucap bismillahirrahmanirrahim itu Allah menjawab, sabbahani abdi, hambaku telah mensucikan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Kita lanjutkan kaji kita tentang rukun qauli suratul Fatihah, hubungannya dengan rukun qalbi dan tartib. Apa itu suratul Fatihah? Suratul Fatihah, Al-Fatihah secara bahasa artinya pembuka, membuka segala kebaikan. Fatih kulli khair, pembuka segala kebaikan. Tiada lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembuka segala kebaikan. Maka suratul Fatihah ini menjadi rukun salat, rukun qauli yang harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan tidak sah salatnya. Harus diucapkan. Kalau makmum tidak wajib, kalau imam wajib mengucapkannya. Hurufnya tidak boleh satu pun ketinggalan. Secara totalitas lengkap sekian huruf, 7 ayat harus dibaca. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini harus dibaca secara lengkap, atau bahasa kita terp itu berasal dari kata tertib ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian. Hurufnya nggak boleh yang ketinggalan. Nah, sedangkan makmum tidak harus membaca. Imam wajib membaca. Kalau sendirian wajib membaca. Apa itu suratul Fatihah yang dimaksud? Dia disebut juga dengan Ummul Quran. Suratul Fatihah, Ummul Quran. Ummul Quran itu induk Al-Quran. Maka siapa membaca 7 ayat ini secara tertib, tidak ketinggalan satu huruf pun, totalitasnya, maka sama dengan khotam atau khatam Al-Quran. 30 juz, 114 surat, sekian ribu ayat, sekian juta huruf. Membaca 7 ayat 7 kali sama dengan khatam Al-Quran 7 kali. Kalau kita sehari semalam itu 17 rakaat, maka sampai dengan khatam Al-Quran 17 kali. Nah, oleh karena itulah maka para ulama mutasawwifun mengatakan siapa yang disebut dengan hafidhul Quran atau hufad Al-Quran, para penghafal Al-Quran, pemelihara Al-Quran, adalah orang yang mampu membaca Al-Quran, khususnya Ummul Quran, suratul Fatihah, 7 ayat secara sempurna. Huruf-hurufnya tidak ada yang ketinggalan. Dialah penghafal Al-Quran. Orang yang kayak begini nih, rohaninya dihargai oleh Allah sebagai ahlullah, keluarga Allah. Jasadnya ini sangat dihormati oleh bumi. Kenapa? Karena jasad ini berasal dari bumi dan dia adalah sahabat bumi. Kalau dia mati, ya toh, terkadang ya jasadnya itu dihargai berbau harum oleh bumi, tidak dimakan bumi. Kalau dia ditelan oleh bumi, dia menjadi jasad yang sempurna, bumi yang semakin mulia, kembali pada bumi. Nah, oleh karena itulah maka berbahagialah orang-orang yang memelihara hafalannya, bacaannya Ummul Quran ini.
Maka para guru-guru hufat, guru-guru hafidhul Quran itu begitu strengthnya terhadap para muridnya di dalam mengantarkan para murid untuk mampu membaca Al-Quran secara baik. Bahkan sebagian, ini pengalaman saya itu suratul Fatihah kepada guru saya Kiai Rauf itu 6 bulan, hampir 7 bulan baru dikatakan selesai. Kalau kita mau menghafalan Al-Quran 30 juz, membayangkan 7 ayat saja 7 bulan atau 6 bulan bagaimana nanti. Tapi jangan begitu, ternyata nggak begitu. Maka Fatihah ini memang benar-benar untuk menjadi latihan, medan untuk medan untuk menempa batin kita, kesabaran kita untuk lebih mudah selanjutnya. Karena dia adalah pembuka. Fatih pembuka. Dia disebut juga dengan as-sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam sholat. Maka setiap rakaat kalau tidak membaca suratul Fatihah tidak sah. As-sab'ul masani. Masani artinya disanjung, sana disanjung. Saking indahnya begitu. Dia disebut juga suratul syifa. Gitu. Surat khusus dari Allah untuk obat. Ya. Maka kalau kita ingin mengobati apa, punya hajat apa ya, Fatihah ini. Dulu ada sahabat, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, ketika bepergian ke satu daerah bersama beberapa belasan orang sahabat yang lain. Mereka kelaparan di jalan karena kehabisan bekal. Lalu di situ ada kepala suku yang sakit disengat kalajengking ya, nggak sembuh-sembuh, didatangkan dari berbagai dukun tidak sembuh. Lalu ditanya oleh, apakah ada sebagian rombongan ini yang mampu mengobati kepala suku saya, dia disengat kalajengking dan sebagainya. Lalu Abu Sa'id, dia seorang sahabat, mengangkat tangannya, saya mau mengobati ya, tapi dengan syarat minta imbalan. Lah inilah terjadi perdebatan. Sebagian sahabat, jangan, Quran tidak boleh minta begitu. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri tetap saja gitu. Karena sudah kehabisan bekal. Akhirnya betul dibacakan suratul Fatihah ini, si kepala suku ini sembuh. Ketika sampai di Madinah, mereka para sahabat melaporkan kejadian ini kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Tidak ada bayaran di dunia ini yang paling berhak untuk dibayar selain daripada Quran. Artinya apa? Orang boleh memungut bayaran dari Quran, itu boleh. Tapi ojo nemen-nemen loh ya, ojo nemen-nemen ya. Ya, orang sekarang sih tahu diri aja, enggak seperti itu. Aku bayar sakmen ngulang sakmen enggak. Ya, ojo nemen-nemen. Dia harus dimaknai secara bijaksana. Baik. Yaitu secara sepintas tentang suratul Fatihah. Saya ingin masuk kepada bagaimana Fatihah itu ketepatannya, rukun qauli suratul Fatihah 7 ayat itu harus dibaca secara sempurna huruf-hurufnya, ya, totalitas hurufnya tidak boleh berkurang, ini sah. Bagaimana ketepatannya? Ketepatannya itu manakala kita mampu menemukan makna suratul Fatihah di dalamnya itu. Maka sebenarnya hubungan kita, yaitu mukmin, hubungan itu bahasa sholat, ya, itu digambarkan oleh Rasulullah dalam Fatihah ini. Dalam sebuah hadis qudsi itu dia adalah wahyu tapi redaksinya dari Kanjeng Nabi. Berbeda dengan Quran. Kalau Quran baik redaksi maupun isinya dari Allah, hanya lewat lisan Rasulullah. Tapi kalau hadis qudsi intisarinya dari Allah, ya kalamullah, tapi dibahasakan oleh bahasa manusia, itu bahasa Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis qudsi namanya. Qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Allah mengatakan, aku bagi salat hambaku itu 2 bagian, antara saya dengan hambaku. Aku mengabulkan apa yang diminta, hambaku meminta apapun yang dia minta lewat suratul Fatihah ini. Wa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, maka ketika kita melakukan salat mengucap bismillahirrahmanirrahim itu Allah menjawab, sabbahani abdi, hambaku telah mensucikan, atau membaca tasbih, bukan berarti tasbih ya, mensucikan aku. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika kita membaca, lisan kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maka Allah menjawab, ya,
Allah hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Berarti ini kan dialog kan? Dialog ini harus disadari, ini yang dimaksud dengan masuk ke dalam rukun qalbi. Dirukunkan, dilaksanakan oleh qalbi secara tertib. Kita berdialog ini gitu, dengan rasa kan, alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memuji aku. Itu dirasakan. Wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim. Maka ketika kita membaca ar-rahmanir rahim ya toh, secara lisan dan qalbi ini, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku. Qala Allah azza wa jalla asna alayya abdi, hambaku menyanjung aku, ya toh. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, maka ketika kita mengucapkan rukun qauli maliki yaumiddin dalam suratul Fatihah ini, Allah menjawab, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, ya toh, fawwadha ilayya abdi, hambaku menyerahkan seluruh urusannya kepadaku. Nah, artinya apa? Ketika kita mengucapkan malik yaumiddin, ada satu kesadaran. Wis aja mikir maneh, urusanmu diurusi Gusti Allah gitu loh. Artinya kita menyerahkan totalitas apapun yang menjadi hajat kita, persoalan kita, perkara kita kepada Allah. Allah yang ngatur nanti semuanya. Barulah di situ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Inilah antara saya dengan hambaku. Artinya apa? Aku akan memberikan, mengabulkan apa yang hambaku berikan, apa yang hambaku minta. Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'ala. Ini antara saya dengan hambaku, dan bagi hambaku apapun yang ia minta. Bagi aku memberi apapun yang hambaku minta. Ini. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ajukan proposal sebanyak-banyaknya. Nanti Allah yang memberi. Dan pasti persoalan kapan memberinya, seperti apa, ojo mikir. Itu urusan Allah. Allah tahu sendiri kapan, ketepatannya, untuk siapa, untuk kepentingan apa, kebutuhan apa, itu Allah tahu sendiri. Tapi yang penting jaluk baik. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana jaluknya? Di sirri dan akhfamu. Rahasiamu dalam hatimu. Ucapanmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di dalamnya ada, ya Allah aku minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Nah. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim. Surat ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ketika surat 7 ini, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah untuk hambaku. Apapun yang hambaku minta aku berikan. Artinya apa? Keyakinan kita bahwa Allah mengabulkan seluruh apa yang kita minta di sini. Barulah diucapkan amin. Gitu. Maka amin bukan masuk bagian daripada suratul Fatihah. Tidak tertulis. Amin. Semuanya apa? Semua harus lewat amin. Amin. Kalau kita mukmin, amin Rasulullah. Bersatunya mukmin dengan amin, maka terkabulnya doa Allah melalui suratul Fatihah. Inilah rukun qauli yang kedua setelah takbiratul ihram, yaitu suratul Fatihah. Nah, dialah berdampingan dengan doa iftitah. Allahumma ba'id dan wajjahtu wajhiya. Penjelasan tentang suratul Fatihah, tentang doa iftitah sudah kita jelaskan pada video sebelumnya. Terima kasih. Barangkali begitu rukun qauli suratul Fatihah atau bacaan Fatihah hubungannya dengan rukun qalbi dan tartib pada kesempatan ini. Ikuti terus kajian channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah kali ini dan seterusnya. Semoga ada guna dan faedahnya. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.